Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semuanya, di sini kita akan belajar bersama terkait dengan bagaimana cara submit proposal hibah penelitian berbasis SBK tahun anggaran 2025 Satkerdiktis. Untuk awalnya adalah kita masuk ke profil Anda, login. Silakan untuk login. Setelah login nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada menu beranda, ada menu informasi, dan ada menu peneliti. Untuk awal, kalau kita mau mengajukan, kita masuk ke menu peneliti. Di sini ada beberapa menu juga. Ketika diklik ada proposal, persetujuan peneliti, publikasi, dan kegiatan mandiri. Untuk yang paling penting di sini adalah proposal dan persetujuan peneliti. Untuk proposal itu kaitannya dengan ajuan yang akan kita ajukan untuk mendapatkan hibah penelitian. Sedangkan persetujuan peneliti itu apabila kita nanti diajak oleh peneliti yang lain untuk bergabung. Nanti di sini akan ada menu, ketika diklik itu akan ada menu untuk menyetujui atau menolak ajakan dari peneliti yang lain. Oke, langsung saja. Untuk awal adalah proposal. Ketika itu kita klik proposal, maka nanti akan ada menu seperti ini. Langsung kita tambah. Di sini ada dua, yaitu proposal BUPT dan proposal Mora DR Fund. Kita masuk ke proposal BUPT BLU. Kemudian setelah itu, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, pernyataan peneliti. Ini terkait judul, usulan, keyword, dan lain sebagainya. Yang nanti itu diambil berdasarkan sinkronisasi data kita terakhir yang dari Sinta. Jadi kalau misalnya asisten ahli maka hanya dapat mengajukan satu klaster yaitu pembinaan. Sedangkan untuk yang lektor kepala ke atas nanti bisa mengajukan berbagai disiplin klaster. Untuk pernyataan peneliti ini harus kita isi apabila kita mau maju ke isian proposal, data peneliti, unggah berkas sampai ke pengajuan proposal. Misalnya terkait dengan judul, kita isi judulnya misalnya begini. Kemudian untuk keyword nanti, jadi sebelumnya kita itu tinggal copy paste dari proposal yang kita buat dari Word. Jadi sudah kita siapkan dulu sebelum kita masukkan ke form yang ada di online ini. Kemudian silakan masukkan keywordnya dengan kata koma dan lain sebagainya, misalnya seperti ini. Kemudian pengelola bantuan, ini kita ada dua yaitu PTKN dan pusat. Kalau ini kita pilih pusat. Untuk klaster ini akan otomatis berdasarkan sinkronisasi kita dengan Sinta. Oke, kita ambil karena ini masih asisten ahli. Nah, proposalnya nanti ada bidang ilmu, silakan dipilih sesuai dengan kajiannya masing-masing. Saran saya adalah sesuai agar diterima, salah satunya adalah sesuai dengan bidang pengajarannya, bidang jabatan fungsionalnya. Misalnya saya ambil Dirasat Islamiyah, agama keagamaan dan lain sebagainya, silakan dicari sesuai dengan petunjuk juknis daripada hibah ini. Setelah itu kita centang semuanya di sini, baru kita melangkah ke simpan dan lanjutkan. Setelah simpan dan lanjutkan, itu nanti kita akan masuk ke proses yang kedua yaitu isian proposal. Ini judul sudah ada, abstrak silakan diisi. Untuk tahun 2025 ini tidak ada batasan seperti tahun 2024 ke bawah, maka bebas, silakan isi abstraknya. Biasanya abstrak terdiri dari imrat, introduction, pendahuluan, metode yang dipakai, hasil, dan lain sebagainya. Silakan diisi, kemudian untuk latar belakang juga silakan diisi sesuai dengan ketentuannya. Nanti kita akan lampirkan kerangka proposal yang untuk hibah penelitian tahun ini. Rumusan masalah sesuaikan, tujuan penelitian juga sesuaikan, kajian penelitian terdahulu sesuaikan, konsep atau teori relevan sesuaikan dengan yang sudah ada di paper, hipotesis kalau itu kuantitatif, kalau tidak ada minuskan seperti ini. Metode penelitian silakan di tag. Untuk rencana pembahasan juga mulai dari misalnya bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Waktu pelaksanaan terkait dengan kapan dimulainya penelitian itu sampai penelitian itu selesai dan sampai ke publish. Pustaka acuan ini terkait dengan daftar pustaka yang kita cantumkan di proposal tersebut. Total pengajuan ini sudah ada otomatis maksimal, misal asisten ahli maksimal 20, oke kita tulis 20. Tuh 2, 3, tuh 2, 3.
Setelah itu simpan dan lanjutkan. Setelah disimpan dan dilanjutkan ini nanti berarti ini sudah terpenuhi. Kalau misalnya ini belum, maka tidak bisa dipenuhi. Mungkin ada kesalahan di sini. Tuh 23, tuh 23. Oke, simpan dan lanjutkan. Belum ada. Waktu pelaksanaan belum diisi. Jadi kalau ini misalnya ada yang tidak diisi, maka nanti tidak akan bisa lanjut ke step selanjutnya. Nah, ini sudah kita isi semuanya. Nah, di sini kalau misalnya asisten ahli hanya satu orang, kalau mau gabung juga silahkan. Nanti kalau misalnya seperti lektor dan lektor kepala itu nanti ada tambah peneliti, silahkan dari kampus luar atau kampus internalnya. Nanti ditambahkan, kalau tidak ada ya hanya satu orang, simpan dan lanjutkan. Setelah itu berkasnya diunggah, misalnya berkasnya diunggah, terus misalnya ini diupload sampai selesai, kemudian RAB-nya juga silakan diupload sampai selesai. Kemudian setelah itu untuk tambahan berkas pendukung kalau mungkin ada, silakan ini bersifat suplementary, pelengkap, simpan dan lanjutkan. Nah, ini ternyata kalau misalnya sudah sesuai dengan ketentuan, dia akan centang semuanya. Kalau misalnya ada yang belum dicentang, berarti ada yang belum lengkap. Biasanya itu adalah di data peneliti. Artinya peneliti yang kita ajak, misalnya lebih dari satu, itu belum mengkonfirmasi, menyetujui untuk bergabung. Ketika diklik ini, maka nanti akan diajukan proposal ini dan akan muncul di form proposal yang sudah diajukan. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Untuk selebihnya silakan untuk berinteraksi. Sebisa mungkin kita jawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.